Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya untuk sahabat semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir bahwa surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari ternyata memiliki kekuatan luar biasa, bahkan untuk diri kita sendiri? Surat ini bukan sekadar bacaan dalam salat, tetapi juga sebuah doa yang memiliki rahasia dahsyat jika diamalkan dengan penuh keyakinan. Dalam video ini, kita akan mengupas secara mendalam tentang manfaat mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Mengapa hal ini bisa membawa keberkahan dalam hidup? Bagaimana cara mengamalkannya agar mendapatkan keajaiban dari Allah? Simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan kepada sahabat dan keluarga agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. 1. Keistimewaan Al-Fatihah. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian bahwa Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari Al-Quran? Surat ini memiliki 7 ayat yang begitu agung, yang di dalamnya terkandung doa, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta permohonan petunjuk dan perlindungan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang menyamai surat Al-Fatihah." Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat besar. Setiap ayatnya mengandung doa yang menyeluruh, dari permohonan hidayah hingga perlindungan dari kesesatan. Lalu, bagaimana jika kita khususkan bacaan ini untuk diri kita sendiri? Apakah bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita? 2. Rahasia dahsyat mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita sering membaca Al-Fatihah untuk orang lain, baik itu untuk orang tua yang sudah wafat, saudara yang sakit, atau orang-orang yang kita doakan kebaikannya. Tapi tahukah kalian bahwa mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri juga memiliki manfaat yang luar biasa? Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri bukan berarti egois. Justru, ini adalah bentuk ikhtiar kita dalam memohon kepada Allah agar diberi ketenangan hati, kesembuhan dari penyakit, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari segala keburukan. Berikut beberapa manfaat mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Membuka pintu rezeki yang berkah. Dengan mengamalkan Al-Fatihah setiap hari untuk diri sendiri, insya Allah pintu rezeki akan semakin terbuka. Bacaan ini mengandung doa yang sangat kuat untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Menenangkan hati dan pikiran. Saat menghadapi masalah hidup, membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan bisa menjadi jalan untuk menenangkan hati dan pikiran. Surat ini mengandung doa agar kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih sabar dan kuat menghadapi ujian. Melindungi diri dari gangguan jin dan sihir. Al-Fatihah juga dikenal sebagai surat penyembuh as-sifaa. Membaca dan menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri setiap hari bisa menjadi tameng dari segala bentuk gangguan jin, sihir, dan energi negatif. Menyembuhkan penyakit fisik dan non-fisik. Dalam hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dikisahkan bahwa para sahabat Rasulullah pernah menggunakan Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk menyembuhkan seseorang yang tersengat binatang berbisa, dan atas izin Allah, orang itu sembuh.
Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada diri sendiri setiap hari, kita secara tidak langsung memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membuat hati semakin tenang, iman semakin kuat, dan hubungan kita dengan Allah semakin dekat. 3. Cara mengamalkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara mengamalkan Al-Fatihah agar manfaatnya benar-benar kita rasakan? Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan. Dibaca setelah salat fardu. Setelah salam, bacalah Al-Fatihah sebanyak 3 atau 7 kali, lalu niatkan untuk diri sendiri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kesehatan, dan perlindungan. Dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur, bacalah Al-Fatihah sambil memohon kepada Allah agar dijaga dari segala mara bahaya dan diberikan mimpi yang baik. Ditiupkan ke air minum. Jika sedang sakit atau merasa lelah, bacalah Al-Fatihah 3 atau 7 kali lalu tiupkan ke segelas air, kemudian minum dengan penuh keyakinan. Ini adalah salah satu metode ruqyah mandiri yang diajarkan oleh ulama. Dibaca saat merasa gelisah atau takut. Jika hati sedang tidak tenang atau merasa takut, bacalah Al-Fatihah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Dibaca untuk memohon hajat. Jika memiliki hajat tertentu, seperti ingin dimudahkan urusan pekerjaan, jodoh, atau kehidupan yang lebih baik, bacalah Al-Fatihah 41 kali setiap hari selama beberapa hari dengan niat yang jelas. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fatihah bukan hanya surat yang wajib dibaca dalam salat, tetapi juga doa yang bisa mendatangkan keberkahan luar biasa jika kita amalkan dengan penuh keyakinan. Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah bentuk doa terbaik, karena kita memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan, ketenangan, perlindungan, dan kemudahan dalam hidup. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan merasakan manfaatnya. Jika kalian merasakan perubahan setelah mengamalkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.